Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar secara daring ataupun online bersama saya Ibu Fitriani, dan kita akan belajar klasifikasi makhluk hidup. Sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini, yaitu kompetensi intinya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mengklasifikasikan karakteristik yang diamati. Untuk bidang keterampilan, kompetensi intinya mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dengan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Kompetensi dasar bagian keterampilan yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Kita lanjut ke indikator dan tujuan pembelajaran. Indikatornya yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi, menyajikan hasil pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Peserta didik dapat menyajikan hasil pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Kita lanjut ke materi yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Jika kalian perhatikan lingkungan sekitar, kalian akan menemukan berbagai jenis dari makhluk hidup. Seperti ilustrasi gambar di sini ada gajah, kucing, mungkin binatang yang pernah kalian lihat di sekeliling ada semut, cicak, anjing, burung, dan lain sebagainya. Serta juga ada tanaman-tanaman yang berbagai jenis. Dan semua makhluk hidup itu bisa diklasifikasikan tadi berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki masing-masing makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi, dan bapak taksonomi yang terkenal yaitu Bapak Carolus Linnaeus. Dan taksonomi menurut beliau itu masih digunakan sampai saat ini. Tujuan dari klasifikasi. Nah, tujuannya adalah supaya kita itu bisa mudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sedangkan tujuan khusus ataupun tujuan lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki.
Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lainnya. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Kita lanjut ke dasar-dasar klasifikasi. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup itu yaitu yang pertama, makhluk hidup klasifikasinya berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Misalnya ada hewan yang sama-sama memiliki gigi taring, kemudian ada yang sama-sama memakan daging, dan lain sebagainya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Klasifikasi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya ciri suatu hewan apa saja yang diketahui. Misalnya hewan tersebut memiliki tulang belakang. Kemudian dia hidup di air. Bagian tubuhnya bersisik. Kemudian berkembang biaknya dengan cara apa? Begitulah seterusnya. Ciri-cirinya diidentifikasi. Setelah itu baru dikelompokkan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Misalnya ada hewan yang sama-sama menyusui, yaitu disebut dengan mamalia. Bisa kalian lihat contohnya, mungkin kayak hewan peliharaan, kucing, itu kan juga menyusui. Kita lanjut ke bagian tahapan selanjutnya. Kemudian, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok. Misalnya tadi yang pertama kita kelompokkan berdasarkan memiliki tulang belakang atau tidak. Ada dua hewan yang memiliki tulang belakang. Tetapi hewan ini memiliki perbedaan. Misalnya yang satu itu bernapas dengan paru-paru dan hewan yang kedua itu bernapas dengan insang. Nah, karena mereka memiliki perbedaan, maka akhirnya mereka dipisahkan. Materi urutan takson dalam makhluk hidup. Bisa kalian lihat seperti tabel berikut. Yang pertama itu ada dunia atau yang dikenal dengan istilah kingdom. Kemudian urutan selanjutnya itu ada divisi atau filum. Setelah itu ada kelas. Setelah kelas ada bangsa atau ordo. Setelah itu ada suku. Kemudian di bawah suku ada marga dan yang terakhir itu jenis atau spesies. Kita lanjut ke kriteria dalam klasifikasi tumbuhan. Jadi para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memerhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu. Contohnya organ perkembangbiakannya. Misalnya ada yang dengan spora, ada juga dengan biji. Kemudian habitusnya. Ada yang berupa pohon, ada yang berupa perdu. Kemudian juga bisa bentuk dan ukuran daun. Kemudian juga bisa cara berkembang biak. Apakah tanaman tersebut seksual atau generatif? Atau istilah lainnya berkembang biak secara kawin? Atau aseksual vegetatif?
Kemudian ada kriteria klasifikasi hewan. Jadi kriteria klasifikasi hewan ini salah satu contohnya, beberapa contohnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama saluran pencernaan makanan. Ada hewan tingkat rendah, itu belum mempunyai saluran pencernaan makanan, sedangkan hewan tingkat tinggi seperti sapi dan hewan-hewan besar lainnya itu mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan juga anus. Kemudian kerangka. Apakah kerangka tubuhnya itu di luar tubuhnya atau disebut eksoskeleton, atau di dalam tubuh, endoskeleton. Kemudian juga seperti anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau hewan tersebut tidak memiliki kaki. Ini kita lanjut ke materi kunci determinasi. Kunci determinasi adalah cara ataupun langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut, mulai dari ciri umum hingga ke khusus, untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan arah. Berlawanan arah tadi misalnya satunya hewan bertulang belakang, ciri lainnya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kita lanjut ke cara ataupun langkah yang dilakukan untuk membuat kunci determinasi. Yang pertama adalah kita harus membaca dengan teliti kunci dikotom, mulai dari awal pada kegiatan. Kemudian mencocokkan ciri-ciri tumbuhan ataupun hewan yang akan diamati. Jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci dikotom sudah sesuai dengan ciri-ciri yang diamati, entah tumbuhan ataupun hewan, maka dicatat dan lanjutkan pembacaan pada nomor berikutnya yang ditunjukkan di akhir penyataan. Kemudian membuat daftar kunci determinasi berdasarkan kunci dikotom. Untuk lebih jelasnya, ayo kita latihan soal membuat kunci determinasi. Berikut ini kalian perhatikan, kita baca dulu bersama-sama. Ada 5. 1 bagian A bertulang belakang. Kemudian bagian B tidak bertulang belakang. 2 bagian A tubuh selalu basah. 2 poin B tubuh tidak selalu basah. 3 poin A kulit bersisik. 3 poin B kulit tidak bersisik. 4 poin A menyusui anaknya. 4 poin B tidak menyusui anaknya. 5 poin A bertelur. 5 poin B bertelur dan beranak atau bertelur melahirkan. Kita lanjut ke salah satu contoh. Di sini ada ikan. Maka kunci determinasinya kita lihat dulu dari nomor 1. Ada poin A dan poin B. Ibu rasa kalian semua pasti pernah memakan ikan dan kalian perhatikan ikan itu memiliki tulang belakang atau tidak. Karena ikan memiliki tulang belakang atau bertulang belakang, maka bagian 1 yang kita ambil adalah 1 poin A. Karena ikan tersebut bertulang belakang, maka pertama-tama kita tulis dulu 1A. Karena tadi ikannya bertulang belakang. Kalian perhatikan di bagian poin 1A tulang belakang, titik-titik-titik, itu ada angka 2. Maksudnya berarti lanjut ke nomor 2.
ke bagian 2. Berarti kita lanjut ke bagian nomor 2. Di bagian nomor 2 itu ada 2 poin. Tubuh selalu basah dan tubuh tidak selalu basah. Karena ikan ini hidup di air, menurut kalian tubuhnya bagaimana? Tentu saja tubuhnya selalu basah. Maka karena yang kita ambil adalah tubuh selalu basah, maka yang selanjutnya kita tuliskan setelah 1A adalah 2A. Kalian baca di bagian 2 poin A, tubuh selalu basah, titik. Selanjutnya ada angka 3. Angka 3 di situ berarti lanjut ke angka yang ketiga. Angka 3 di sini ada 2 pilihan. Yang bagian A kulit bersisik, bagian B kulit tidak bersisik. Kalian perhatikan gambar tersebut. Apakah kulitnya memiliki sisik? Kulit dari ikan tersebut memiliki sisik atau bersisik. Berarti yang kita gunakan adalah 3 poin A atau kita tulis 3A. Sekarang untuk menentukan kelompoknya, kalian lihat 3 poin A kulit bersisik titik. Di situ adalah tulisnya Pisces. Maka kelompoknya adalah kelompok Pisces. Kita coba latihan lagi gambar kedua. Kalian lihat gambarnya. Maka kunci determinasi kita harus baca dari nomor 1 lagi. Nah, kalian lihat katak. Katak itu bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Katak itu bertulang belakang. Karena itu, yang kita ambil adalah bagian yang bertulang belakang atau 1 poin A. Kita tulis 1 poin A. Kemudian di bagian 1 poin A bertulang belakang titik ada angka 2 di ujungnya. Berarti lanjut lagi ke yang nomor 2. Nomor 2 ada 2 bagian. Tubuh selalu basah dan tubuh tidak selalu basah. Nah, katak ini tubuhnya selalu basah. Berarti yang kita ambil adalah 2A. Tubuh selalu basah. Maka kita tulislah 2A di situ. Titik. Kemudian di ujung titik itu ada angka 3. Berarti lanjutnya ke nomor 3, yaitu ada 2 pilihan, kulit bersisik dan kulit tidak bersisik. Nah, kalian lihat katak itu memiliki sisik atau tidak? Katak tidak memiliki sisik, berarti yang kita ambil pada bagian 3 adalah poin B. 3 poin B kulit tidak bersisik. Berarti di sini kita tulis 3B. Sedangkan untuk kelompoknya, kalian lihat karena tadi kita mengambil di ujung itu 3B, titik, amfibia. Berarti di sini ada tulisan amfibia di ujung titik itu, maka kelompoknya amfibi. Nah, ini ada latihan membuat kunci determinasi. Yang pertama itu burung, yang kedua itu buaya, yang ketiga itu kelinci. Silahkan kalian coba untuk mengerjakan soal ini. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan sudah memahami penjelasan sebelumnya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kehilafan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.